Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, petani milenial asal Desa Bangunharja, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Di kesempatan kali ini, Petani Muda Channel akan melaporkan atau mereview tanaman yang minggu lalu sudah saya videokan ya, sudah saya dokumentasikan tentang bagaimana perawatannya dan apa-apa saja yang sudah dilakukan di minggu lalu. Minggu lalu kita sudah penyemprotan untuk pencegahan hama dengan jenis insektisida yang bermerek Demolis ya. Yang bahan aktifnya itu abamectin. Dan seperti yang sudah dijadwalkan, kali ini hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 saya akan melanjutkan perawatan mingguan saya terhadap tanaman cabai saya yang berada di dalam polybag yang saya lokasikan di depan rumah saya untuk review perkembangan cabai saya dari mulai minggu kemarin hingga saat ini. Seperti yang terlihat, tanaman ada yang terkena juga bercak daun, tapi perlu diketahui bahwa bercak daun ini dia terkena ketika dia berusia masih 1 bulan kurang ya, masih di dalam polybag kecil-kecil atau di dalam persemaian. Tapi saya yakin kedepannya bercak daun ini akan hilang dan tumbuh pucuk-pucuk baru lagi yang tidak terkena bercak daun ya. Kita nantikan saja perkembangan selanjutnya seperti apa, dan ini pun masih terbilang cukup lumayan normal meskipun agak kuning daunnya, dan yang lainnya pun kurang lebih seperti ini tanamannya, kondisinya. Ada juga di sini yang mulai sama juga terkena bercak daun, tapi ini bercak daun ini dia sudah terkena dari awal mulai semai ya. Mulai semai pun sudah ada bercak daun, dan saya optimis kedepannya ini akan lebih baik dengan perawatan yang akan saya lakukan mulai dari minggu kemarin. Dan hari ini pun ada perawatan, yaitu dengan jadwalnya penyemprotan fungsida ya, fungsida yang mereknya Titan ya. Saya lupa bahan aktifnya apa, tapi nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Baik, ini dia peralatan atau bahan-bahan yang akan digunakan untuk melakukan perawatan kali ini. Kalau di minggu kemarin, hari Minggu, kita sudah menggunakan sprayer yang ini ya. Untuk hari Minggu kebetulan kemarin menggunakan Demolis yang bahan aktifnya abamectin, dan hari ini Kamis kita akan menggunakan fungsida ya yang berbahan aktif Titan ya. Titan ini bahan aktifnya mancozeb 80%. Dan untuk mengetahui isi dari sprayer ini, kebetulan kemarin sudah saya siapkan sprayer ini dengan campuran, yakni karena sprayer ini berkapasitas 1 liter, jadi saya berikan Titan ini kalau di dosis itu dia 6 gram ya, 6 gram per liter, tapi karena sifatnya hanya pencegahan, jadi cukup dengan 2 atau 3 gram saja sudah cukup. Kemudian lebih bagus lagi kita menggunakan campuran, yaitu ganda silde. Kalau kita lihat di kemasan ini cukup 10-30 gram ganda silde dengan 10 liter air. Jadi kita cukup menggunakan 1-2 gram saja, itu pun sudah cukup. Kebetulan sudah saya mix, fungsida Titannya sudah saya masukkan sekitar 3 gram, kemudian ganda sildenya sudah saya masukkan sekitar 2 graman, lalu tinggal kita kocok-kocok ulang.
Mari kita mulai aplikasikan. Baik, kita langsung spraykan saja ke area. Usahakan bawah daun terkena ya, bawah daun, lalu area pucuknya. Fungsi dari fungsida ini adalah untuk mencegah datangnya jamur seperti yang nantinya akan mengganggu tanaman, dan salah satunya bercak daun atau jamur layu fusarium. Itu cukup berbahaya ya kalau sudah terkena layu. Makanya sebelum terjadi, langkah baiknya kita cegah terlebih dahulu dengan melakukan perawatan rutin setiap minggu, yang kita bagi dua ya perawatannya. Yang harinya bebas-bebas saja, cuman kebetulan di channel saya menggunakan hari Minggu untuk jadwalan penyemprotan insektisida, dan pada hari Kamisnya untuk jadwal perawatan pencegahan jamur ya, dengan menggunakan fungsida seperti hari ini. Kemudian kita lanjut ke perawatan selanjutnya yaitu pemupukan. Baik, mari kita siapkan pupuknya. Untuk pemupukan kali ini kita menggunakan dua jenis ya, yaitu kita menggunakan Ponska merah, Ponska 1515 yang bersubsidi, kita pakai yang murah-murah saja. Dan satu lagi adalah KCL merah ya. Untuk dosis kita mulai tingkatkan. Kalau di minggu lalu kita hanya menggunakan Ponska merah dengan dosis 1 gram per tanaman, kita naikkan lagi Ponska merahnya, kita gunakan sekitar 2 gram, dan KCL merahnya kita gunakan setengahnya ya. Jadi kalau Ponska merah kita gunakan 2 gram, kita KCL merahnya gunakan 1 gram saja ya, agar lebih akurat kita timbang saja. Penimbangan ini cukup lumayan efektif untuk mengurangi biaya produksi ya, karena dengan proses penimbangan seperti ini kita nggak akan kelebihan pupuk, atau yang bisa juga kekurangan pupuk. Dia hasilnya akurat ya. Oke, kurang lebih 21, karena tanaman polybag kita ada 10, jadi jumlahnya 10, jadi kita gunakan kurang lebih 20 gram. Kemudian TSP nya, bukan TSP ya, KCL merahnya kita gunakan setengahnya saja, jadi total di sini 30 graman. Oke, sudah. Lalu kita masukkan ke ember. Kemudian karena jumlah tanaman kita ada 10 polybag, maka kita cukup isikan air dengan sejumlah 10 gelas saja ya. Jadi kita nanti per tanaman dapat sekitar 1 gelasan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Oke, lalu kita kocokkan sampai pupuk ini menjadi satu. Kita kocok-kocok.
Jika sudah dirasa terurai, tinggal kita aplikasikan ke tanaman sekitar 1 gelas per tanaman ya. Mari kita aplikasikan. Terus sampai semuanya terselesaikan ya, 10 polybag. Baik, tinggal sisanya kita keluarkan saja semua ya di sini. Baik, perawatan kali ini sudah selesai. Mari kita saksikan perkembangan tanaman ini selanjutnya. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa terus berkembang, dan nantikan video-video saya selanjutnya di minggu yang akan datang. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.